seperti yang didugakan oleh teman-teman kita Salafi. Kata orang-orang Salafi, tak boleh salat di masjid yang ada kuburan, haram kata dia. Apakah kan hadis ini yang dipakai ini? Yang dipakai oleh orang-orang Salafi kan hadis ini, bahawa tak boleh salat di masjid yang ada kuburan. Perhatikanlah, mereka takkan salat kalau di masjid itu ada kuburan. Tapi ketika di Masjid Nabawi, ke mana nak pergi semayang ke Madinah? Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatimah, ini masalah terakhir dari masalah ziyaratul kubur kemarin. Setelah itu baru masuk bab zakat. Khatimah ini pengakhiran. Khatam atau khatimah namanya. Khatimatun, kalau kita di Quran dulu, Quran dulu, cetakan dulu, ada di bagian terakhir tu khatimah. Khatimah tu setelah tu doa. Itu khatimah namanya. Pokoknya khatimah itu bagian akhir tu khatimah. Jadi ini bagian akhir dari bab ini. Bab ini adalah bab tentang masalah ziarah kubur. Kemarin sudah panjang lebar kita bahas. Hari ini khatimatun. Khatimatun tu penutup. Setelah ini masuk kepada bab yang lain. Akhraja Abu Dawud wan Nasa'i an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu qal. Hadis daripada Imam Abdullah bin Abbas. Hadis dinukilkan oleh Imam Abi Daud. Imam Abi Daud, kemudian Imam Nasa'i, dari Imam Tirmizi juga tiga, Abi Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi. Qala, daripada hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, hadis ini hasan. Hadis hasan berarti hadisnya kuat. Qala lu'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhairatal kubur wal muttakhidhina 'alaiha masajid wal muttakhidhina 'alaiha al masajid was siraj. Terjemahan hadis, lu'ina Rasulullah, melaknat Nabi sallallahu alaihi wasallam, zairatil kubur, zairat, perempuan-perempuan yang berziarah kubur, muttakhidhina 'alaihal masajid. Kemudian siapa lagi yang dilaknat? Yang kedua, muttakhidhina 'alaihal masajid, orang-orang yang menjadikan kubur masajid, sebagai masjid. Wassiraj, dan orang-orang yang memberikan lampu pada kuburan. Apa maksud hadis? Pertama, lu'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Nabi melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Perempuan yang mana yang dimaksud? Perempuan yang memiliki hadas besar. Perempuan-perempuan yang sedang melaksanakan haid. Perempuan-perempuan yang sedang nifas, maka dia tidak dibolehkan untuk ziarah kubur. Kenapa? Li'annahunna ma'muratun fi buyutihinna. Karena perempuan-perempuan yang sedang dalam keadaan seperti itu dianjurkan mereka fi buyutihinna, di rumah mereka. Itu dia. Kemudian larangan bagi perempuan ziarah kubur ini lagi, ma idza tarattaba ala ziyaratihinna nawah au minat ta'did au kashful aurah. Kalau nya ziarah kuburnya nak tahan begol. Nya ziarah ke kubur lakinya nak tahan dia bekodo, takana dia bagaimana nya jelaki. Histeris dia. Kemudian terjadi minan nawah. Dia sobek-sobek baju, dia tarik-tarik rambutnya, dia pukul-pukul kepalanya. Akhirnya terbuka daripada auratnya, maka itulah yang menyebabkan perempuan itu diharamkan.
Tapi kalau seandainya bisa terjaga perempuan itu daripada perkara-perkara yang disebutkan ini, fala ba'sa biha, maka tidak mengapalah perempuan itu untuk melaksanakan ziarah kubur. Kemudian yang kedua dilaknat oleh Nabi, wal muttakhidina 'alaihal masajid, dan menjadikan orang-orang ziarah kubur akan kubur itu sebagai masjid. Apa maksudnya? Apakah maksudnya itu salat di masjid yang ada kuburan seperti yang didugakan oleh teman-teman kita salafi? Kata orang-orang salafi, tak boleh salat di masjid yang ada kuburan, haram kata dia. Apakah kan hadis ini yang dipakai ini? Yang dipakai oleh orang-orang salafi kan hadis ini bahawa tak boleh salat di masjid yang ada kuburan. Perhatikanlah, mereka takkan salat kalau di masjid itu ada kuburan. Tapi ketika di Masjid Nabawi, ke mana nak pergi semayang ke Madinah? Di dalamnya ada kuburan, kuburan Nabi, kuburan sahabat, kuburannya siapa lagi, Abu Bakar, kuburan Umar di Masjid Nabi. Jadi kamu mendengar ceramah Ustaz Salafi di Pekanbaru kecilnya, itu di Madinah itu masjid itu bukan, kuburan itu bukan di dalam masjid kecilnya lah. Kuburan itu di luar masjid kecilnya lah. Jadi jemaah ayo pula nyanyi tahu-tahu macam itu ontok aja jemaah. Di luar masjid katanya, bukan dalam masjid katanya. Menurut awak nembongak kau aja lah Kini kuburan di Madinah itu di dalam masjid atau di luar masjid? Di dalam. Jelas kok pintunya masuk kita nama pintu Babus Salam, tak ada pintu lain kecuali pintu keluar. Pintu keluar tu ya langsung ke Baqi'. Kalau yang disebut dengan di luar tu, masuk kita dari pintu siko, keluar dari pintu siko, kemudian ada kuburan, itu baru di luar masjid namanya. Ikut tak? Pintu kau nama pintu Babus Salam. Dianjurkan kalau ke Madinah masuk pintu nama pintu Babus Salam. Masuk pintu Babus Salam tu lurui Taman Raudah. Di siku Taman Raudah. Setelah itu di situ kuburannya Rasulullah. Pintu keluar di mana? Di situ pintu keluar. Memang di dalam masjid. Aku kena wahab aku dipabongak aja mak. Aku lah yo pula nyonya. Oh itu ustaz katanya. Sejauh itu di dalam masjid kuburan itu. Apakah hadis ini, apa maksud hadis ini? Wattakhidina 'alaiha. Hadis ini hasan. Hadis hasan berarti hadis kuat. Kadang hasan ini sampai kepada sahih li ghairihi. Muttakhidina 'alaihal masajid. Nabi melaknat orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Apa maksudnya? Bukan berarti salat di masjid yang ada kuburan, bukan. Apa? Bi antaj'alal kubur fi asfalil masjid fahuwa haram. Wa in syartuhu man bana masjid ka an qala waqaftu hadzal masjid bi syarti an udfina fi fala yu'mal bi hadza syart wa yahrumu dafnuhu fihi li anna fihi ta'ziman min naw'in ta'zim Allah. Fa in qasada syakhsun ta'zimu sahibu dzalikal qabur ka ta'zimu lillahi ta'ala kafar. Naam, man istathna mahallal masjid qabla waqfihi masjidan yudfinu fihi bi an qala waqaftu hadzal masjid ma'ada hadza majal fala ba'sa bidufnin. Wa aidan ay yasjud fi hadzal qabr. Apa maksudnya? Bahwa orang-orang itu dia sujud di atas kubur. Kok kuburan? Kok kuburan? Masjid itu kan arti masjid apa? Tempat sujud. Itu kan masjid, itu kan isim makan tu. Kalau bapak ibu ngaji nahu, ngaji saraf itu ada isim zaman, ada isim makan. Makan, maksud isim makan tu tempat. Masajidah tu tempat ini. Masjid tu masjid, tempat sujud. Maskan, tempat kita tidur, tempat kita berdiam diri, itu namanya maskan. Apa lagi? Dapur namanya matbakh. Pokoknya ada mim di depannya. Matbakh itu dapur. Maskan itu tempat tinggal. Masjid tempat sujud. Yang tak boleh itu apa? Kubur tadi, sujud awak ke situ, itu yang tak boleh.
Tapi kalau masjid yang ada kuburan, selagi tidak mentakzimkannya kuburan itu, maka tidak mengapa. Ya biasanya awak di Madinah kan tak perlu kita takzimkan, tak ada orang sujud ke kuburan. Tak ada, di Madinah biasa saja. Orang solatnya arah ke kiblat, kuburan Nabi di sana dengan sahabat juga menghadap ke kiblat. Tak ada orang sujud menyengaja menghadap ke kiblat, tidak ada. Jadi kalau begitu bagaimana? Tidak mengapa untuk seseorang solat di masjid yang ada kuburan. Tak apa-apa. Jadi itu caranya kalau kata kawan-kawan gini, supaya jan masjid kita dimasuki oleh Wahaboy ini, kuburan orang di situ surang. Anak niunya semayang situ tu. Siapa di kuburan mungkin di situ tu? Ketuanya ke orang yang punya tanah tu dulu, kuburannya di situ di sudik tu. InsyaAllah Wahaboy itu tak akan tolak semayang di sikul. Itu cara merukiahnya, begitu caranya. Jadi nak ni salat di situ. Di Bandung itu yang masjid alun-alun kota Bandung itu rupanya di depannya ada kuburan rupanya. Jadi mana saja masjid tertua yang saya pernah pergi ke masjid-masjid tertua baik di mana saja saya tengok pasti di depannya ada kuburan. Baik di luar negeri atau di dalam negeri kita. Cuba bapak-bapak ibu-ibu pergi ke kampung-kampung kawan-kawan kita. Pergilah tanya mana masjid lama, bilang masjid lama tu, cuba tengok di masjid lama tu pasti ada kuburan cik. Tanda apa namanya tu? Tanda orang dulu bahawa bukan orang dulu tu tak berjumpa dengan hadis ini. Orang dulu sudah memahami yang dilarang di hadis ku sujud ke kuburan. Tapi kalau salat di masjid yang ada kuburan tak ada masalah. Boleh. Jadi masalah itu adalah sujud. Bukan kita nak sujud, kita salat di masjid, sedangkan kuburan di luar. Sudah. Tapi berbeda dengan yang di Madinah. Yang di Madinah memang di dalam masjid kuburan, salat juga ke orang. Begitu. Mana Masjid Al-Azhar, dalamnya ada kuburan. Mana lagi Masjidil Aqsa, mana lagi Masjidin Nabawi, mana lagi masjid-masjid tertua. Masjidil Haram sendiri ada kuburan di dalamnya. Cuman orang tidak mau dan pemerintah Saudi tidak mau untuk mensyiarkan atau menampakkan ada kuburan. Baca kitab Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir. Antara sumur Zamzam dengan Hajar Aswad itu ada di sana kuburan sekitar 49 orang. Pernah tak Pak Ibu mendengar cerita itu? Siapa menceritakan? Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Ibnu Katsir ku siapa? Murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di kurun yang ke-7. Imam Ibnu Katsir setelahnya. Ibnu Katsir, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Imam Az-Zahabi ku murid Ibnu Taimiyah. Ikulah yang menasihati gurunya. Bahawa gurunya sudah terlampau hulu, agak banyak terlampau syadid sehingga banyak orang yang dikafirkan. Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi ini agak berlawan dengan guru. Yang agak hampir sama dengan guru sedikit Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Imam Ibnu Katsir punya kitab namanya Bidayah wan Nihayah, 16 jilid. Apa kitab itu Ustaz? Kitab tentang tarikh, tentang sejarah, tentang tabaqat rijal. Nama sahabat Nabi dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. 16 jilid. Hamba ada di rumah. Kalau ni baca lah di rumah ada. Tengok dalam Imam Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Bahawa antara sumur Zamzam dengan Hajar Aswad ada, kalau tak salah bilangan 49 atau apa. Pokoknya ada kuburan di sana. Tapi karena taghayyir al-mkinah wa azminah, karena sudah berubah zaman, dirombak, direnovasi, tak terhitung lagi. Dirombak, direnovasi Masjidil Haram, akhirnya mansiyah kuburan-kuburan di sana pun sudah terlupakan. Kalau begitu, nak boleh salat di masjid yang ada kuburan, berarti semayang orang nan di Masjidil Haram tu tak sah berarti. Kan? Itu kuburan dari zaman siapa Ustaz? Dari zaman sebelum Nabi. Dari sebelum Nabi, kata Imam Ibnu Katsir, sebelum Nabi Muhammad sudah ada kuburan di antara sumur Zamzam dengan Hajar Aswad. Sumur Zamzam dengan Hajar Aswad paling sekitar 40 atau 30 meter lah. Sumur Zamzam
Hajar Aswad. Sekitar 30 atau 40 meter lah jaraknya. Begitu. Imam Ibn Katsir itu. Imam Ibn Katsir diakui oleh ulama dunia. Bukan ulama baru-baru kon. Imam Ibn Katsir itu ulama dari kurun abad yang ke-8 Hijriah. Namanya Imam Ibn Katsir itu terkenal tafsirnya tafsir Imam Ibn Katsir. Kemudian terkenal pula lagi kitabnya Bidayatu wan Nihayah. Beliau orang alim, murid Ibn Taimiyah tapi mazhabnya Syafi'i. Imam Ibn Katsir mazhabnya Syafi'i. Kalau tak salah di Rumpaiku adalah pesantren nama Ibn Katsir kan? Wahaboy kan? Sekarang lah nak kekin mati esok nak kena doa anda nak. Wasiraj, kemudian dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang fihi siraj. Siraj ini jamak dari jam'us siraj. As-siraj. Siraj itu apa? Siraj itu qandilun 'alal qabril wali wa nahwi haitsu lam yakun thumma. Ini siraj namanya ini. Lampu ke sirat. Jadi orang yang meletakkan lampu, walaupun lampu togoknya di makam di kuburan tu, itu orang tu termasuk orang yang terlaknat. Tak elok. Jadi apa yang tak elok tu? 3 kecil Rasulullah yang dilaknat dari Nabi. Pertama, pedusi yang ziarah kubur, pedusi yang haid dia, yang tak bisa menjaga daripada nawah, niyahah, nak pernah bisa menjaga daripada menutup auratnya nanti dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, orang yang menjadikan masjid, yang menjadikan kubur tempat sujudnya, masjidnya. Yang ketiga, siraj atau yang memberi lampu ke masjid. Gitu dia. Mana saja masjid? Coba sebut masjid. Masjid-masjid di kampung-kampung kita lah, masjid tua-tua, masjid lama-lama, pasti di mukanya ada kuburan. Pasti itu. Ya orang dulu tak jauh-jauh je mangkek jenazah lagi, mandikan di rumah, kemudian dibawa ke masjid, sudah tu langsung dikuburkan. Langsung dikuburkan, kubur dekat dengan masjid. Begitu dia. Tak boleh salat dia apa? Itu pendapat dia, itu kalau di luar masjid. Akulah di luar masjid kadang kuburan, tak je nama kawan tu salat dah. Bukan di dalam masjid, lah di luar masjid. Sempat ada terjadi konflik itu di bukan di daerah Tapung ini. Jadi kata nenek mamak situ, nenek mamaknya ada terindikasi Wahaboy sikit. Jadi masjid tu masjid tua di kampung tu, masjid tua di kampung tu tentu ada kuburan. Jadi katanya, awak masjid wak nak elok semayang lah kodoh, nak sah semayang orang sekampung ke kodoh kecil lah. Jadi apa caranya? Ancak buat masjid baru lah katanya. Nak boleh dah katanya. Haram hukum dilaknat gitu menjadikan masjid tu kuburan tu masjid gitu ni. Jadi maksudnya memang masjid yang ada kuburan, padahal maksudnya adalah sujud ke kuburan. Wa Muslim, dan hadis Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li anna yajlisu li ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatahriq siyabahu fatakhallas ay tasil ila jildihi khairul lahu mi ayyajlisa ala qabri. Imam Muslim dari Abi Hurairah, hadisnya sahih. La ayyajlisa ahadakum, bahwa duduk salah seorang kamu di atas batu atau di atas kuburan. Maksudnya daripada lahatnya itu. Ini kuburan, di atasnya ini lahatnya, di bawah ni jenazah, ni di atas ni kita duduk ni. Fatahrik siyabah, maka fatakhal lebih ringan daripada fatahrik, dibakar daripada bajunya, itu lebih diringan, kemudian menembus daripada kulitnya, itu lebih baik baginya daripada bahawa duduk ia seseorang di atas kubur. Maksudnya kalau kita duduk di atas kubur, ni kubur ni lahat di bawah ni, di atas, duduk kita di atas kubur itu,
sakit yang dirasakan oleh jenazah itu sama halnya dengan terbakarnya pakaiannya kemudian tembus apinya ke dalam. Awak mau pakai baju, na'udzubillah, terbakar baju tadi, tembus ke dalam api. Tembus ke dalam api memang badan waktu terbakar langsung. Kan kalau baju lah terbakar tentu badan terbakar lagi. Lebih ringan rasanya seperti itu tu dibandingkan dengan apa ya? Dia duduk di atas kubur tu. Jadi dalam arti kata duduk di atas kubur tu ringan rasanya terbakar mode itu tu. Padahal sakit itu tu. Lebih lagi kalau seandainya kita meludah, kita menginjak, kita melangkahi, sekedar duduk saja lah sama rasa sakitnya dengan terbakar. Bayangkanlah itu. Jadi jangan kita duduk di atas kuburan, tak boleh. Haram hukumnya, tak ada khilaf ulama di situ. Tak ada khilafiyah ulama. Jangan duduk kita. Boleh kita duduk, pastikan tidak itu kuburan. Mungkin cari agak lapang sedikit, duduklah kita di sana. Tapi kalau kuburan yang berdempet-dempet, tak usah duduk. Kadang kasihan kita. Maknya di bawah, anak duduk di atas. Nak terbayang dia anaknya, mak akan sama rasa sakitnya, kena bakar badannya. Kadang cucu dia bermain-main tu di atas-atas tu. Kita kalau lah mengaji, amalkan itu. Kalau enggak, ya borek tu Ustaz. Nak usah mengaji lah. Awak berharap mengaji ku ada hendaknya faedah yang awak ambil berubah dalam setiap saat hendaknya. Walaupun lah tua pun kita, kan ada juga. Dia bagi je kesempatan untuk hidup kita lah, berarti ada berarti peluang yang Allah hadirkan kepada kita untuk kita menjadi orang yang elok. Ayajlis ahadukum. Jadi jangan duduk kita. Nah, elok dah. Kalau bisa carilah tempat yang agak luas, yang agak lapang, kemudian barulah kita duduk di sana. Ini kita perhatikan pada umumnya masyarakat kita memperhatikan itu. Duduk di kuburan ni agak payah. Agak payah sekali. Kita sampaikan jangan duduk. Apalagi mejan kita hari ini itu apa namanya, yang batu apa namanya itu tu pas betul di atas lahat sekarang diletak orang. Nah, pinggir lahat itu untuk membatasi daripada lahat. Di situlah dibuat. Dan Imam Ibn Mundah An Qasim ibni Makhmarah qala li'anna al-ata'a 'ala al-asnan ramhi hatta tabida min qadami ahabbu ila man an ata'a ala qabri wa in rajulan wata'a ala qabri wa in qalbahu la yaqzanna iza sami'a sautan min qabri ilaika ani wa la tu'zini. Ini yang hadis dimaksudkan, sebisa mungkin wak berjalan di atas kuburan tu lambai-lambai betul. Itu maksud hadis ini. Langkah yang kita langkahkan kuat terasanya ke jenazah yang ada di bawah, ketika itu kuat pula daripada langkah kita. Makanya kalau alat berat masuk ke kuburan itu yang di bawah tu habis terganggu semuanya. Hatta sampai warakah katanya. Warakah ni daun yang jatuh daripada pohonnya itu berbunyi sampai ke bawah. Terganggu sampai ke bawah. Begitu di hadis Nabi kah? Idza sami'a saut, kan suara terganggu dia. Hatta daripada warakah yang jatuh terganggu dia. Ini kalau begitu telah santai, lambai-lambai. Maka nak boleh kita ribut-ribut mengangkat suara yang tinggi di kuburan, tak boleh. Maka marah betul tentara-tentara yang di Madinah itu ketika perempuan-perempuan ziarah kubur. Tengok perempuan-perempuan ziarah ke makam Nabi, perempuan-perempuan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Oh, itu histeris ni. Ini. Karena ibu-ibu tu heboh. Maka perempuan tu dilarang ni. Tanbih. Ahadahuma qala ashabuna yahramu salata 'ala al-qabril anbiya'i wal awliya. Ni. Haram salat di atas kuburnya para nabi. Tak boleh salat di atas kubur tu. Ini maksud tak boleh. Wal awliya, para wali. Wasyuhada, para syuhada. Wal ulama, dan kuburnya ulama. Tabarrukan bizil qabri wa i'zaman lahu,
itu mengambil berkah dengan orang yang ada di kubur dan memuliakan lahu baginya orang yang dikubur. Tak boleh datang wak ke kuburan Nabi, semayang wak di dalam kuburan Nabi. Tak boleh, haram hukumnya. Datang kita ke makam Wali Songo, solat kita di makam Wali Songo, haram, tak boleh. Datang kita ke makam syuhada Jabal Uhud, solat di dalamnya, tak boleh. Wal ulama, datang kita ke makam ulama, sujud kita di dalamnya, salat kita di dalamnya, tak boleh, haram hukumnya. Tabarrukan bidzil qabri, mengambil berkah dengan orang yang memiliki kubur, wa idhaman lahu, kemudian memuliakannya. Tak boleh itu. Jadi masuk doa ziarah dah habis. Jangan sampai harus semayang pula di situ, tak boleh. Dan manakala diriwayatkan dari hadis Imam Muslim dari Abi Mirsad Al-Ghanawi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu 'alal qubur, jangan kalian duduk di atas kubur, wala tusallu ilaiha, dan jangan kalian salat menghadapnya kubur. Qala An-Nawawi, kubur depan tu kita salat. Qala An-Nawawi, fihi tasrihun bin nahyi 'anis salat ila al-qabri. Qala Syafi'i rahimahullah, wa aqrah an yu'azzim makhluq hatta yaj'al qabrahu masjida makhafatan li fitnatin alaihi wa ala man ba'dahu minan nas. Kalau masjid itulah dibangun elok-elok, serancaknya memang jangan diletakkan kubur di dalamnya. Jangan, masjid ku lancak elok, diletakkan pula kubur di situ. Jangan, tak usah. Jangan. Fitnah katanya. Kata Imam Syafi'i, fitnatun ala man ba'dahu, fitnah di atas orang setelah kita nanti. Setelah awak fitnah nanti, minan nas, daripada manusia. Baik itu dengan tabarruk, ulama pun dia, siapa pun tetap tidak dibolehkan. Wa idhaman qayyada fi hurmah ay innama tahrim bi qasd at-tabarruqi wal i'dham lizalika al-qabr falau lam yuqsid bizalika bal waqfin waqafa fi salah anna imamaha qabrun nabi kaman yusalli khalfa qabrun nabi fala hurmah. Tapi berbeda halnya dengan kubur Nabi. Orang yang solat di belakang kubur Nabi maka tidak haram. Kenapa? Karena tidak ada niat tabarrukan wa i'dhama. Jadi awak yang solat di belakang kubur Nabi, kan di Madinah kan bisa ni. Kau Taman Raudhah, kau kita solat kan sampai ke situ solat saf. Awak solat di situ seolah-olah awak menghadap kuburan Nabi, seolah-olah menghadap kuburnya Abu Bakar, kuburnya Umar. Boleh kalau tidak ada niat ta'ziman, memuliakan dalam hal ibadah Nabi dengan sahabat, tak boleh. Wal bahthu Zainal Al-Iraqi indama adama al-karahat as-salah fil masjid. Menurut Imam Zainal Al-Iraqi ana fi an-nas haulah, ya, menurut Imam Al-Iraqi tidak mengapa kalau masjid, kalau kuburan itu fi haulih, haulih ini keliling masjid kuburan, maka itu tidak mengapa dan tidak dihukum dengan hukum haram. Di dalam hadis sahih Muslim, ketika imam setelah selesai salam salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada dalam hadis sahih Muslim, baca istighfar, la ilaha illallah syarikalah, Allahumma antas salam. Setelah itu yuhawil ini agak bergeser imam sedikit ke arah kanan. Itu disunahkan menurut mazhabnya Imam Maliki, illa kecuali di masjid Nabi. Di masjid Nabi tidak. Apa alasannya? Kenapa tidak dierengkan ke kanan ketika solat di masjid Nabi si imam? Karena membelakangi Nabi SAW. Jadi kalau di Madinah itu bagaimana? Ya, di Madinah itu seperti yang diamalkan oleh jemaah tabligh ini. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung putar balik belakangi kiblat. Kenapa? Karena muwajahah kepada Nabi SAW. Jadi tak boleh kita membelakangi Nabi. Kalau geser ke kanan imam, seolah-olah membelakangi Rasulullah, maka copeknya bergeser balik, muwajahah kepada Nabi SAW. Sampai begitu dalam mazhabnya Imam Malik, Imam Maliki, dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki, ziarah kubur ke kuburan Nabi termasuk rukun haji menurut mazhabnya Imam Maliki. Jadi kalau orang yang berangkat haji kemudian tidak ziarah ke makam Nabi, hajinya belum dianggap sah menurut mazhabnya Imam Maliki. Ya, mazhab Maliki ramai di dunia. Daerah negara Sudan mazhabnya Maliki, Jordan Maliki,
Maroko Maliki. Mana lagi Maliki? Sebagian Madinah Maliki. Tunisia Maliki. Banyak mazhab-mazhab Maliki. Afrika pada umumnya itu mazhabnya Maliki. Kalau dikafirkanlah orang ziarah kubur tu, berarti berapa banyak orang yang kafir disebabkan karena ziarah kubur. Wanqiyad tabarukan bidzil idhaman lahu wa iqadus siraj 'ala al-qabri tabarrukan wa ta'dhiman bihi wa in qal. Tak boleh pula memberi lampu, menggantungkan lampu di atas kubur tu untuk tabarruk wa ta'dhiman bihi. Tak boleh. Wa in qal, sekalipun sedikit. Kecil lampu tu, mungkin 1 2 tidak dianjurkan. Wa thaniyaha qala al-jama'ah min ashabina wa tabi'uhum an-Nawawi fi syarh al-Muslim bi hurmatil julus wal wata' 'ala al-qabri. Ada je rupa orang wata' di kuburan. Tahu apa wata'? Wata' tu hubungan suami isteri, tu bahasa Arab. Kalau bahasa fikihnya jima'. Kalau apanya wata' namanya, wata'. Jadi kalau orang alim dapat lo jodoh orang alim, nya pakai bahasa iko aja nya lah. Mintu kan nak mengerti lah. Lah wata' alainya apalah wata' gogo macam mintu. Lah wata' alainya apalah wata' gogo cek mintu. Mintu nak mengerti lah. Rupanya itulah kalau sama-sama alim, sama-sama orang fikih pakai bahasa Arab aja ni. Yallah wata' kan, wata' kan. Bihormatil julusi wal wata'. Imam Muslim, Imam Nawawi dalam syarah Muslim, haram duduk di kuburan wa wata'a 'alal qabri, dan wata' di atas kubur. Mengatakan makna wata', ada yang mengatakan duduk, ada yang mengatakan memang hubungan suami isteri. Bil julusi alaihi julusi qadil hajah kama bayna Abi Wahb bin Musnadi kama wajazam al-akharun. Jadi duduk dengan haram, kata Imam Nawawi, haram duduk wata' dan wata' di atas kubur. Wajazam al-akharun kana wa ghairi bil karahah. Ada juga sebagian menghukum makruh, tapi bila hajatin, dengan tidak ada hajat maka tidak mengapa. Maksudnya kalau tidak ada hajat kita duduk seperti itu, maka hukumnya haram. Tapi kalau ada hajat, mungkin karena sempit tadi, kita nak menguburkan terpaksa terduduk kita, tidak masalah, tidak menghilangkan hukum tidak kepada tahap haram, tapi makruh. Wa faqanallah li ta'atihi wa analana min sawabi ghiridah wa habah wa hamman wa mujibati subh wa sakhtihi wa alim uqubatihi. Amin. Jadi begitu dia, bahwa diharamkan duduk, dan begitu juga wata' tidak dibolehkan. Khatimah nas'alullah ta'ala husna fi ma ja'ana al-mayyit fil ard allati khalaqa minha. Ini ada yang bertanya kemarin bahwa sesungguhnya mayit itu dikuburkan dia fil ardi, di tanah, allati khalaqa minha, di tanah yang dijadikan mayit itu daripadanya tanah. Siapa yang bertanya kemarin? Ada yang bertanya kemarin, Ustaz, apakah betul kuburan kita itu adalah tanah daripada tempat kita dikubur, tempat kita dijadikan? Apa? Tengku bertanya kemarin. Ini dia dalilnya, ada ni. Sebagaimana riwayat daripada Imam Tirmizi wa ghairihi, anna Rasulullah SAW qala idza qadallahu li'amdi ayyamut bi ardin ja'ala laha ilaihi hajah wa ruya dailami. Ya, bahwasanya Allah apabila Allah ingin mengambil seorang hamba kematiannya, kemudian dikuburkan ia di tanah yang dijadikan ia daripadanya. Jadi kalau ada orang yang dikuburkan di Madinah, berarti apa tu asalnya tanahnya Madinah, berarti itu. Ada orang yang dikuburkan di Makkah, berarti asal tanahnya Makkah menurut hadis ini. Kullu mauludin yusyari ala sirati min turabi hufratih fa idza mata radda ila tarbatahu, qala Abu Hatim. Masya-Allah. Setiap orang yang dilahirkan maka akan ditebarkan pula tanahnya daripada tanah yang tempat dia yang awal dia mula diciptakan, dan apabila dia meninggal dunia maka tanah itu pula lah tempat akan kembalinya. Maka kan ada disebut minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Kan ada minha khalaqnakum, daripadanya tanah dijadikan, itu dibaca sambil menggepal daripada tanah yang bulat itu, sambil menggepal tanah yang bulat. Baca minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra
minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Berapa buah? 5 kalau tak salah tanah ni. Itu yang dibaca itu. Bukan bulat-bulat, asal bulat-bulat aja dan ada yang dibaca itu. Minha, daripadanya tanah, minha khalaqnakum, diciptakan kamu daripada tanah, dan keluarkan kamu nanti daripada tanah, dan engkau pun akan dibangkitkan kali yang kedua daripada tanah. Minha nu'idukum wa nukhrijukum taratal ukhra. Tanah 5, 1 di bagian leher, 1 di bagian punggung, 1 di bagian pinggang, 1 di bagian lutut, dan 1 di bagian daripada kaki. Itu 5 dia bulat itu tu. Umar an Abi Bakr ma najidu Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhu fadilatu mithla hadhil fadilah fa intinu hamtin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, masya-Allah, qala Abu Hatim, kata Abu Hatim rahimahullah, ma najid li Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma fadilatun mithla hadhil fadilah fa inna tinatahuma min tinati Rasulillah. Maka tidak ada yang bisa menandingi kemuliaannya Abu Bakar dengan kemuliaannya Umar, kata Abu Hatim rahimahullah. Kenapa? Fa inna tinatahuma, sesungguhnya tanah keduanya, penciptaan keduanya itu sama dengan tanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar, Umar, Nabi yang sama asli tanah asalnya itu. Masya-Allah. Awak kata bayang tanah mana? Alunah. Jangan tanah sengketa pula lah. Alhamdulillah lah. Kalau alun tentu tanah awak lah. Cuba tanya-tanya, mana lah tanah dan enggak ayahnya awak kan. Nak tahu kita dari tanah mana kita diciptakan, atau ayah mak awak aja nak tentu dari tanah mana kita diciptakan. Mungkin dia dari tanah hitam tu hitam lah kan, pak hitam tu mungkin tanah hitam mungkin. Fa idza hammama al-mar'a kana bi baldati da'atan ilaiha hajatun fayatir. Dari Imam Hakim dan Imam Tirmizi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yatuf, Nabi keluar, kemudian Nabi berkeliling-keliling sekitar Madinah. Fa idza biqabrin yahfar, ada orang yang sedang yahfiru, orang yang sedang menggali kubur. Faqbala, Nabi datangi dia hatta waqafa alaiha, sampai Nabi berhenti di depannya. Faqala, kata Nabi, liman hadzal qabr, untuk siapa kubur ini, kata Rasulullah. Faqalu, mereka menjawab, mereka berkata, li rajulin minal Habasyah, kubur ini untuk seseorang orang Habasyah yang sudah meninggal. Faqala, kata Nabi, la ilaha illallah siyaku min ardihi hatta dufina fil ardi allati khalaqa minha, tidak ada Tuhan kecuali Allah, daripada bumi yang dikuburkan seseorang di dalamnya, allati khalaqa minha, yang orang itu dijadikan daripada tanah atau bumi itu. Akhraja Ibni Majah wa Ibnu Majah marfu'an, idza kana ajalul 'amdi bi ardin aw thaqalul hajatun ilaiha hatta idza balagha aqai atharu fatawaffahu Allahu biha fa ba'atha Allah fatakulul ard. Insyaallah, kalau Allah ingin mengambil hajat, Allah ingin mengambil nyawa seorang hamba yang ia jauh daripada bumi, yang tanah itulah asal penciptaannya, bagaimana cara Allah memberikan dia, memanggil dia? Fa arda awthaqahul hajah, Allah beri saja dia hajat, keperluan pokoknya sampai ke kampung orang tu. Ada, memang ada orang lah sakitnya ya. Di mana umpamanya di Pekanbaru, tiba-tiba aja keinginannya diboknya ke apa? Diboknya ke Jakarta. Diboknya ke Jakarta, nak ada piti, nak ada kemungkinan. Ada aja orang membiayai, ya di Jakarta aja lah Pak, kau dubeknya. Jakarta sehari mati Pak, kau dikuburkan di Jakarta. Itu salah satu cara Allah untuk untuk menunaikan, daripada caranya Allah untuk menunaikan hajat orang yang bahwa dia mestinya dikuburkan di tempat tanah yang ia diciptakan di dalamnya. Hadza wabillahi taufiq. Selesai, besok masalah zakat kita lagi insya-Allah. Hadza wabillahi at-taufiq. Wallahu a'lam.